Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan ujung NIM 019 kelas L1A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penginderaan jauh batimetri, di mana penginderaan jauh batimetri adalah metode untuk mengukur kedalaman perairan menggunakan data citra satelit atau sensor optik dengan memanfaatkan penetrasi cahaya matahari ke dalam air. Prinsipnya, panjang gelombang tertentu, terutama biru dan hijau, dapat menembus air dan dipantulkan oleh dasar perairan. Sehingga semakin dalam suatu perairan, maka pantulan yang diterima oleh sensor semakin lemah. Data tersebut dapat diolah dengan algoritma yang menghasilkan peta kedalaman. Metode ini efektif untuk perairan dangkal yang jernih, namun kurang akurat pada air keruh dan kedalaman yang besar. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan dan akan saya lanjutkan melalui pengolahan data. Jadi yang pertama itu kita melakukan pengolahan data melalui software Snap. Yang pertama kita ke file, kita pilih open project, lalu kita pilih RTC, fetch, lalu kita tunggu. Lalu kita tunggu proses sampai selesai. Selanjutnya kita klik ke kanan, kita pilih RGB, lalu kita klik OK. Selanjutnya itu kita ke raster, kita pilih subset, lalu kita kecilkan ukuran wilayah kajian. Lalu kita klik OK. Kita tunggu selesai. Selanjutnya kita klik yang tegak di sini, kita ke tipe grid, lalu kita hapus semua yang ada di tipe grid. Selanjutnya kita ke vektor dan kita sebelumnya itu kita klik kanan dan open RGB, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pilih rectangle, kita kasih rectangle. Setelah itu kita ke optical, kita pilih thematic vector processing, set temporal, processing module, backlight processor. Lalu kita ke processing parameter, lalu kita masukkan yang ada di sini yaitu geometri. Lalu kita pilih band 2, band 3 dan band 4 serta band 8. Lalu kita aktifkan. Kita klik yes. Kita tunggu proses printing target routernya sudah selesai. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini bisa kita close saja dan lanjut ke subset. Yang ketiga ini kita klik kanan, kita pilih save product, lalu kita beri nama berarti, lalu kita save. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pengolahan data melalui ArcGIS. Baik, yang selanjutnya itu pengolahan melalui ArcGIS. Yang pertama itu kita ke file, kita data, kita masukkan data yang telah kita olah dari Snap tadi. Lalu kita add data.
Baik, selanjutnya itu kita ke search, kita cari composite band. Untuk input rasternya ini boleh kita drag data yang telah kita olah dari snap tadi. Untuk outputnya menyesuaikan. Lalu kita save, kita klik OK. Kita tunggu proses composite-nya hingga selesai. Setelah composite band-nya selesai, kita ke add data lagi. Kita masukkan data SHP ini. Lalu kita add data SHP itu. Selanjutnya kita bisa ke editor, start editing. Lalu bisa kita blok aja ini. Selanjutnya itu kita ke Windows Image Analysis. Kita ancamkan yang band-band ini, band 2 sampai band 8. Lalu kita klik yang composite band tadi dan kita lakukan mask. Ini bisa kita close. Lanjut ke editor lagi, save edit dan stop editing. Lanjut kita ke file, kita add data. Masukkan data SPSS SHP, kita add data hingga muncul seperti ini. Lalu kita ke mask, kita klik kanan, lalu kita ke data, kita ekspor data, lalu kita klik save. Baik, setelah sudah kita masuk ke software SDB. Yang pertama itu yang buat image ini kita masukkan yang telah kita ekspor datanya tadi dari ArcGIS. Kita open, lalu kita load. Selanjutnya untuk layout sampelnya ini kita masukkan data SBES, lalu kita open, lalu kita load. Selanjutnya untuk div headernya ini kita ganti itu menjadi ZMSL, dan untuk bottom limitnya ini kita ganti menjadi -22, dan untuk regression method ini kita gunakan 4, yaitu yang pertama key nearest neighbor, yang kedua ada multiple linear regression, random forest, dan support vector matching. Yang pertama itu kita menggunakan metode ini. Selanjutnya kita klik generate prediction, lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kalau sudah selesai, bisa kita klik yang save input file. Lanjut ini bisa kita klik OK, lalu kita ke save info, Geotiff. Ini bisa kita save semua. Lalu untuk save version, kita pilih tempatnya.
Ini bisa kita manual AMN, lalu kita save, kita klik save. Lanjut untuk metode yang kedua dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke file lagi, kita add data, kita masukkan ke empat metode yang telah kita lakukan pengolahan di SDB. Selanjutnya bisa kita klik kanan pada salah satu metode, kita ke properties, lalu kita ke classified. Untuk kelasnya ini kita ubah menjadi 10, dan untuk colornya ini kita pilih yang biru muda ke biru tua, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih color. Ini juga bisa kita klik kanan, format label ini 2, lalu kita klik OK, kita klik apply dan OK. Kita lakukan hal yang sama kepada 3 metode lainnya. Selanjutnya kita ke file, kita add data, kita add SAP Indo, selanjutnya setelah kita add data di Kahoot, kita ke editor, start editing, selanjutnya kita rectangle, selanjutnya kita pilih Windows Image Analysis, lalu kita klik yang metode pertama, lalu kita lakukan mask. Selanjutnya kita pilih metode yang kedua, lalu kita klik, kita lakukan mask juga, lakukan sampai metode keempat. Selanjutnya ke editor lagi, save edit, dan stop editing. Setelah kita melakukan masking, selanjutnya itu bisa kita add data atau add base map, pilih yang imagery, kita add, kita tunggu hingga base mapnya muncul.
Selanjutnya bisa kita lakukan layout pada tiap metode. Klik File, Drag and Print Stop. Seperti biasa, A4 dan skip OK. Dan kita lakukan layout. Baik, ini adalah hasil dari layout peta batimetri Pulau Bunyo, Kalimantan Utara tahun 2024, algoritma Kineres Network. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya olah. Saya mengucapkan maaf kalau ada yang tidak dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.